Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat remaja yang berbahagia, sahabat-sahabat Fataya sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah kalian, bisa sharing di hadapan kalian. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, tambah antusias untuk mempersiapkan diri menjadi orang yang sukses. Kita harus yakin bahwa kita hadir ke muka bumi ini oleh Allah memang disiapkan untuk menjadi seorang yang sukses. Kita harus yakin bahwa kita hadir dan lahir ke muka bumi ini oleh Allah dijadikan khalifah, jadikan orang yang bermanfaat untuk sesama. Oke sahabat-sahabatku sekalian, pada sesi kali ini saya akan sharing kepada kalian tentang rahasia sukses di masa remaja. Ya, bagaimana kita bisa mencapai dan meraih sukses di masa remaja dengan cepat dan tepat. Sekarang sukses itu apa artinya menurut kalian? What the meaning of success? Sukses itu boleh dikatakan sebagai suka proses. Itu ya kata sukses. Kemudian ada kalanya sukses itu berupa impian, berupa cita-cita, berupa tujuan. Maka setiap orang itu punya impian, punya cita-cita yang berbeda-beda. Dan memang harus begitu. Setiap orang tidak boleh punya impian dan cita-cita yang sama. Harus punya impian yang berbeda-beda. Kita misalkan satu kelas. Kita harus punya impian dan cita-cita yang berbeda dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan ketika ada teman kita pengen menjadi dokter, kita ikut-ikutan pengen menjadi dokter. Ketika ada sahabat kita pengen menjadi ustadz, kita latah pengen menjadi ustadz. Ketika teman kita pengen menjadi seorang pilot, kita ikut-ikut latah pengen menjadi pilot. Ini cita-cita yang tidak tepat. Bagaimana cara mengukur impian dan cita-cita kita? Apa impian yang paling cocok dengan kita? Itu kan pertanyaan yang sering tergelitik dalam pikiran kita. Maka untuk mengetahui apa impian dan cita-cita kita, kita harus melihat yang namanya passion. Ya, catat passion. Apa passion itu? Passion itu sesuatu yang sangat ingin kamu lakukan. Passion itu sesuatu yang sangat kamu harapkan. Passion itu sesuatu yang ketika kamu mengerjakannya, kamu semangat, antusias, tanpa lelah, tanpa letih. Bahkan kamu siap mengerjakannya walaupun tanpa dibayar. Walaupun tidak dilihat orang. Itu yang namanya passion. Misalnya, passion kamu adalah menjadi seorang pemain bola. Maka ketika kamu ada di gelanggang lapangan sepak bola, kamu menendang bola, kamu memegang bola, kamu mengoper bola, kamu merasa inilah dunia saya. Kamu tidak merasa lelah, tidak merasa letih, tetapi semangat dan antusias. Bahkan tidur pun kamu merasa mimpi bermain bola. Itulah yang disebut dengan passion. Misalkan saya ini punya passion pengen menjadi orang yang bermanfaat lewat tulisan. Maka saya berusaha dan berupaya untuk menulis setiap hari. Saya ingin berdakwah lewat tulisan. Ad-dakwah bil kitabah, dakwah dengan pena. Saya ingin tulisan saya menyebar di seluruh dunia, dibaca oleh banyak orang, ribuan jutaan orang. Tulisan saya bermanfaat untuk banyak orang. Inilah passion saya. Maka cari apa passion kamu, apa impian kamu. Maka disitulah kesuksesan kamu insya Allah. Ketika sudah ketemu passion kamu apa, maka tekuni sungguh-sungguh di sana. Sabar apapun rintangan yang ada di sana, harus tetap di sana. Ya.
Kemudian ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, terutama ketika kita masih di usia remaja, maka ada beberapa tips yang ingin saya sharingkan kepada kalian. Ini tips sukses di masa remaja. Ya. Yang pertama adalah doa orang tua. Ini sudah lazim sekali. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti punya orang tua. Tidak ada orang yang lahir dari batu. Tidak ada orang yang lahir dari sungai. Tidak ada orang yang lahir dari kayu. Setiap orang pasti dilahirkan oleh seorang ibu. Maka kita harus berusaha, berupaya bagaimana mendapatkan ridho dan doa dari orang tua, terutama ibu kita. Ketika kita sudah mendapatkan ridho dari orang tua, mendapatkan doa yang sungguh-sungguh dari orang tua, insya Allah kesuksesan dekat sekali dengan diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bimbingan dari guru. Kita perlu sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, kita perlu mendapat bimbingan dari seorang guru, ustadz, ajengan, dan apapun istilahnya, syekh. Yang penting orang yang bisa membimbing kita, bisa memberikan petunjuk kepada kita, mengarahkan kita untuk menuju kebaikan, terutama untuk mengenal ilmu agama, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Kita perlu mendapat bimbingan dari seorang guru, terutama bimbingan rohani, ya, ini. Kemudian yang ketiga adalah waktu luang. Rahasia yang ketiga supaya kita bisa sukses di masa remaja adalah harus bisa memanfaatkan waktu luang kita. Bayangkan, setiap orang itu punya waktu yang sama, 24 jam sehari semalam. Dengan waktu yang sama itu, ada orang yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Di waktu yang sama itu, ada orang yang bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Di waktu yang sama, ada orang yang bisa menyelesaikan puluhan pekerjaan. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama, ada orang yang berputar-putar, berkubang-kubang di masalah yang sama. Ini. Perbedaannya adalah seberapa mampu kita memanfaatkan waktu luang kita. Ya. Jadi ketika waktu kita tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, kita akan menjadi manusia yang merugi. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka waktu akan mengurangi kita. Waktu akan menyia-nyiakan kita. Sebagaimana kita menyia-nyiakan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah agama. Ilmu agama. Penting sekali. Agama itu hak asasi setiap manusia. Setiap orang harus beragama. Mengapa? Karena agama itu terkait dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, sesuatu yang bersifat rohani. Ketika seseorang meremehkan agama, sama artinya dia tidak mengisi rohaninya dengan ilmu. Dia mengosongkan nuraninya. Dia membiarkan hati dan nuraninya kosong hampa dari ajaran agama, dari petunjuk ilahi. Ini sangat berbahaya. Maka kita bayangkan di luar sana banyak berita beredar di sosial media, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Ada begitu banyak kejahatan merajalela. Ada begitu banyak remaja-remaji yang melakukan perbuatan yang bahaya, perbuatan yang dilarang oleh agama. Mengapa? Karena mereka tidak dibantangi oleh ilmu agama yang cukup. Mereka lemah ilmu agamanya. Maka sahabat-sahabatku, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa pahami agamamu, dekati agamamu, pelajari agamamu dengan sungguh-sungguh, kau akan bahagia dunia akhirat. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, ya, apa? Sahabatmu. Siapa sahabatmu? Siapa orang yang dekat dengan kamu? Siapa orang yang setiap hari engkau hubungi? Siapa orang yang sering engkau sapa?
Siapa orang yang sering kau curhat kepadanya? Nah, inilah orang yang ikut membentuk karaktermu. Orang tua membentuk karakter, tapi kadang orang tua tidak bisa begitu dekat dengan anak. Guru, pembimbing, ustadz membentuk karakter kita, tapi terkadang guru, ustadz, kiai tidak dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita adalah sahabat dan teman kita. Maka Anda harus pandai-pandai memilih teman, harus pandai memilih sahabat, teman yang baik, teman yang akrab, teman yang luar biasa adalah teman yang bisa mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah teman yang bisa membimbing dan mengarahkan kita kepada kebaikan dan petunjuk ilahi. Ini sahabat-sahabat beberapa tips dari saya untuk mencapai kesuksesan di masa remaja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe tombol di bawah ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.